Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, di mana tempat aku sharing proses belajar atau proses modeling 3D design, khususnya mechanical design dan juga proses belajar pembuatan program-program CNC. Oke, kembali lagi setelah sekian lama aku cek tadi video terakhir yang diupload ada di 4 bulan yang lalu. Oke, selamat bergabung kembali kawan-kawan. Terima kasih yang kawan-kawan udah subscribe. Ternyata walaupun nggak aku upload, tetap ada yang subscribe dan like dan tonton. Terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat belajar, selamat datang di channel YouTube aku. Semoga channel YouTube ini bisa berguna untuk teman-teman yang sedang belajar, ya kan, yang khususnya yang belajar 3D design dan juga proses pembuatan program CNC. Oke, jadi di video kali ini aku mau share tentang yang namanya timeline, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, timeline itu adalah sebuah fitur di Autodesk Fusion 360 yang mana ini adalah sebuah histori dari pekerjaan yang kita sudah kerjakan, itu dia. Jadi apa yang disebut timeline itu adalah yang berada di bawah ini, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ada di bawah ini, inilah yang disebut dengan timeline. Jadi proses pengerjaan dari 3D model kita ini, ya kan, ini berada di sini semua. Jadi dan ini yang membuat aku sangat senang menggunakan Fusion 360 ini, karena kalau pakai software yang lain, contoh misalnya aku pakai AutoCAD. Di AutoCAD kita tidak punya fitur ini, ya kan teman-teman, yang mana ini sangat berguna. Ini aku tunjukkan contoh teman-teman ya. Jadi ini adalah timeline dari proses pengerjaan benda kita ini. Ini adalah bracket, kalau nggak salah aku bracket motor untuk motor Harley Davidson. Jadi ini adalah salah satu custom dari customer gitulah. Oke, nah ini aku yang desain sendiri, gini dia mintanya. Oke, jadi proses pembuatan ini semuanya, ini radius ini, sketch semuanya, sampai ulir ini, ya kan, ulir ini berada di sini semuanya. Jadi apabila misalnya kita mau melakukan proses editing di salah satu bagian di 3D model kita ini, kita cukup perlu mencari timelinenya di mana, ya kan. Contoh misalnya teman-teman, di sini ini ada sebuah lingkaran, yang mana lingkaran ini diameternya adalah, kalau teman-teman bisa lihat di kanan bawah ini, diameter dari lingkaran kita ini adalah 27 mm. Oke, contoh misalnya kita sudah buat sampai sejauh ini, ya kan, sejauh ini ternyata kita mau edit, ya kan, yang mana dari 27 ini tadi mau kita rubah jadi misalnya 25. Artinya kita cuman perlu cari di mana, ya kan, sketch atau proses pengerjaan dari lubang ini. Oke, kalau teman-teman bisa lihat, kalau aku klik di sini, maka di sini di timeline maka akan muncul proses di sini. Ini dia extrude-nya. Oke, jadi ini adalah proses pembuatan lubang ini. Proses timelinenya ada di sini, di pertama kali bahkan teman-teman ya. Artinya yang mau kita rubah itu bukan dari extrude-nya teman-teman ya. Artinya yang kita rubah adalah sketch-nya. Ini dia. Klik kanan, aku klik edit sketch. Oke, teman-teman bisa lihat di sini 27, ya kan, 27. Sekarang aku mau rubah jadi contoh 25. Oke, teman-teman bisa lihat 25. Aku klik enter. Oke, lalu selanjutnya aku klik finish sketch. Dia akan mengenerate ulang proses timelinenya. Oke, sekarang kita coba cek kembali berapa lubang yang tadi. Teman-teman sekarang bisa lihat diameter yang tadinya 27 mm sekarang menjadi 25 mm, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini sekarang jadi 25 mm. Oke, lalu selanjutnya, kalau aku nggak salah ya teman-teman, kalau di AutoCAD itu kalau kita ingin merubah lubang ini tadi, maka kita harus buat sketch ulang tadi kan, di plan ini misalnya, ya kan. Lalu selanjutnya kita buat sketch baru, terus kita buat lingkaran diameter 25,
lalu kita extrude ulang, ya kan. Artinya kita membuat sebuah lingkaran baru untuk mengedit diameter lingkaran 27 tadi menjadi 25. Tapi dengan adanya timeline ini teman-teman, ya kan, kita tidak perlu membuat sketch baru, kita cuman perlu, ya kan, kita cuman perlu untuk mencari timelinenya di mana posisinya, lalu kita edit saja timelinenya gitu teman-teman. Oke, lalu selanjutnya misalnya teman-teman di sini. Oke, ini kita mau ganti ini M-nya, ya kan. Oke, kita mau ganti ulir kita ini berapa teman-teman ya? Aku lupa ini teman-teman. Contoh misalnya di sini ini, kalau kita klik timeline di sini, maka akan muncul di sini dia, ya kan, threadnya, pembuatan ulirnya ada di timelinenya di sini, ya kan. Contoh kita mau rubah ini tadi teman-teman, drat kita ini tadi, ulir kita ini tadi. Contoh kita klik edit di sini. Oke, di sini yang ada itu adalah size M10. Teman-teman bisa lihat di sini size-nya 10 mm dengan destination-nya itu M10 kali 1,5, pitch-nya 1,5. Contoh misalnya kita ingin rubah teman-teman ya. Contoh jadi misalnya size-nya kita rubah jadi M8 misalnya gini, teman-teman bisa lihat M8 kali 1,25 atau berapapun yang mau dilihat. Kita pakai saja 1,25, ini dia. Oke. Lalu selanjutnya klik OK. Teman-teman bisa lihat. Sekarang kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat sekarang ulir kita tadi yang tadinya dari M10 sekarang menjadi M8. Teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Ini adalah ulir yang belum kita edit, sedangkan ini adalah ulir yang sudah kita edit, ya kan. Terlihat bedanya, ini lebih besar sedangkan ini lebih kecil. Oke teman-teman. Jadi gitu teman-teman, fungsi dari timeline yang ada di bawah ini teman-teman ya. Oke, teman-teman harus paham dan harus pakai fungsi ini, dan ini sangat berguna menurutku pribadi. Artinya kita tidak perlu menggunakan mengulangi proses lagi, ya kan. Pembuatan ulir lagi, kita buat lingkaran lagi, kita buat uliran lagi, ya kan. Dengan adanya timeline ini kita cukup cari di mana posisi pembuatan dari fitur ulir misalnya, lalu kita edit aja gitu. Oke, lalu selanjutnya ini aku kasih satu lagi contoh misalnya teman-teman, di sini ada chamfer. Oke, itu di mana, itu dia chamfer. Oke, ini misalnya ini ada chamfer, ya kan, teman-teman bisa lihat di situ ini chamfer, ini chamfer. Ketika kita klik chamfernya, ya kan, di timeline muncul posisinya ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini dia. Oke, lalu kita mau edit chamfernya misalnya yang tadinya 0,5, ya kan, nilai chamfernya. Misalnya kita mau rubah nilai chamfer tadi yang tadinya 0,5 kita mau buat jadi 1 misalnya. Oke, lalu setelah selesai kita klik OK. Oke teman-teman, gitu dia kira-kira teman-teman ya. Sekarang chamfer tadi sudah kita rubah, ya kan, sudah terganti nilainya menjadi 1 kali 1. Oke, itu dia teman-teman ya. Oke, jadi itu dia tadi teman, dan ini memang salah satu alasan aku kenapa kalau ada yang bertanya kenapa pakai Fusion 360, karena fitur dari Fusion 360 ini yang namanya timeline ini sangat berguna gitu dia. Jadi aku nggak perlu membuat proses ulang lagi, nggak perlu membuat sketch ulang, nggak perlu meratakan ini lagi, cukup cari di mana dari fitur itu tadi, ya kan, di timeline, lalu kita klik edit gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman, ya kan, dan aku yakin ini sangat berguna untuk kawan-kawan yang modeling, yang lagi belajar modeling menggunakan Fusion 360, sangat berguna teman-teman. Oke, oh ya, aku juga mau informasi bahwasanya proses timeline ini, ya kan teman-teman. Jadi timeline ini cuma ada di ini dia teman-teman. Kalau teman-teman klik di judul di judul barang kita, lalu kita klik kanan, lalu diklik di bagian bawah ini, ya kan,
change to direct modeling. Oke, direct modeling ini adalah sebuah mode. Jadi ada dua mode teman-teman di Fusion 360 ini. Yang pertama adalah parametric, yang kedua adalah direct. Jadi kalau teman-teman ingin memunculkan, ya kan, memunculkan fitur dari timeline ini, maka teman-teman harus berada di mode parametric. Tapi kalau teman-teman berada di fitur direct, maka timeline ini akan menghilang gitu. Contoh misalnya aku klik ini direct modeling, oke, maka di sini akan ada sebuah notifikasi delete parametric history. Artinya kita akan menghapus semua timeline kita ini tadi, ya kan? Kalau kita klik OK, teman-teman bisa lihat sekarang, ini dia. Jadi timeline kita tadi ini terhapus, sekarang semuanya jadi terpisah. Oke, jadi dengan sketchnya juga, ya kan, teman-teman bisa lihat sketchnya terpisah di grup sendiri, lalu proses modelingnya juga terpisah di sini. Kekurangannya adalah kita tidak tahu urutan sketch ini, ya kan. Kalau teman-teman bisa lihat ya, aku undo bisa nggak ya? Aku undo. Teman-teman bisa lihat di sini urutan dari proses sketch, extrude, sketch, extrude gitu deh. Jadi kita tahu, oh ini yang sedang kita kerjakan ini adalah sketch 6. Lalu yang ini sketch 6 sebelum atau setelah dari thread kita melakukan proses sketch 7 gitu. Dengan direct modeling tadi kita tidak tahu, ya kan, urutan-urutannya itu. Jadi kalau teman-teman nanti pakai Fusion 360 ini untuk modeling dan tidak ada timeline di bawahnya, artinya teman-teman sekarang sedang berada di mode direct. Oke, ini dia direct modeling. Artinya teman-teman cukup klik nanti di sini untuk membalikkan ke parametric agar timeline ini tadi bisa muncul. Ini dia. Oke, change to parametric. Oke, ini sekarang sudah hilang karena tadi kita sudah masuk ke direct, kita hapus timeline-nya, lalu kita kembali ke parametric, artinya sekarang sudah hilang timeline-nya. Harusnya sekarang kita akan buat baru lagi timeline-nya gitu. Oke teman-teman, ini aku balikin. Oke, ini aku balikin ke proses mode parametric. Oke, kira-kira itu dia teman-teman penjelasan tentang timeline di Fusion 360, ya kan. Aku harap fitur ini bisa teman-teman pakai dan mudah-mudahan berguna untuk teman-teman, ya kan. Karena aku pribadi sangat salah satu alasan menggunakan Fusion 360 ini adalah karena adanya fitur ini. Artinya aku tidak perlu membuat proses baru lagi untuk mengedit pekerjaan yang sebelumnya gitu kan. Cukup cari fitur yang sudah kita kerjakan sebelumnya di timeline lalu kita edit gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai di akhir video. Tolong bantu di subscribe, di like kalau teman-teman suka dan berguna, dan share ke kawan-kawan lain yang teman-teman hari ini lagi belajar modeling dan juga program CNC. Oke, kita berjumpa di video yang selanjutnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.